bersukacita sebab kami ada bersama-sama denganmu Tuhan. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kami mau terus menyanyikan kebaikan karena kami bersukacita bersama-sama denganmu Tuhan. Let's sing together. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 oh. Ulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, haleluya, bersukacita selamanya. Kami mau menyenangkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan.
setiap kami Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, ya Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan Tuhan, kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu, ini kerinduan kami ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kerinduan kami Tuhan, hanya itu Shalom teman-teman JC, kembali lagi di ibadah online JC di edisi bulan Juli 2025. Kembali lagi di bulan yang baru teman-teman. Tidak terasa kita udah memasuki di bulan yang pertengahan dari tahun 2025 ini ya teman-teman. Dan kakak hari ini kembali untuk memberikan firman Tuhan kepada teman-teman. Pastikan kalian mendapatkan sesuatu yang baru hari ini. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk teman-teman. Kita satukan hati, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami masih berkumpul di tempat ini. Tuhan, Engkau mempersatukan kami di dalam suatu ibadah online JC Tuhan. Biarlah kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini. Beracaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, agar hamba-Mu memperkatakan kebenaran yang berasal daripada-Mu. Dan firman itu memberkati setiap teman-teman yang mendengarkan hari ini. Karena kami tahu kami tidak dapat berjalan sendiri di dunia yang semakin gelap ini Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi garam dan terang bagi jalan-jalan kami, pelita bagi kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut untuk firman-Mu. Kau berkati teman-teman yang mendengarkan, berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kakak ucapkan sekali lagi shalom teman-teman. Dan hari ini kembali lagi di ibadah online, dan kakak akan membagikan firman Tuhan dengan judul God gives so I can give. Nah, jadi teman-teman, hari ini temanya itu spesifik tentang gifts atau memberi. Kenapa alasannya memberi kita mau bahas hari ini? Karena tema besar yang gereja berikan pada kita bulan ini menceritakan tentang apakah itu? Nah, jadi tentang pelayanan kepada orang miskin adalah anugerah Allah. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ministry to the poor is the grace of God. Jadi sepanjang tahun ini kita udah bahas banyak sekali karunia Tuhan atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan bulan ini spesifiknya kita mau bahas tentang pelayanan orang miskin adalah anugerah Allah. Nah, jadi Departemen JC memberikan kita tema pada hari ini yaitu God gives so I can give. Jadi teman-teman, temanya itu Tuhan memberi karena Tuhan
kita bisa memberi karena Tuhan sudah memberi. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, kita bisa memberi segala sesuatunya itu karena Tuhan terlebih dahulu memberikan kepada kita. Nah, jadi teman-teman, apa sih yang mau kita beri di bulan ini? Nah, sesuai dengan tema tadi, pelayanan kepada orang miskin. Kalau cerita tentang orang miskin, sesuatu yang bisa kita lakukan atau kita bisa melayani mereka adalah dengan cara memberi sesuatu pastinya, karena orang miskin kan memiliki pengertian orang yang lebih berkekurangan dalam suatu hal tertentu. Mungkin orang yang berkekurangan dalam hal materi, seperti tidak dalam materi misalnya seperti uang dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa melayani mereka itu caranya dengan cara apa? Yaitu memberi. Nah, kenapa? Kalian harus tahu dulu bahwa kenapa sih alasannya kita harus memberi. Nah, pertama sekali, kalian boleh siapkan pena ataupun kertas yang bisa kalian catat, karena kakak percaya firman ini pasti akan sangat memberkati teman-teman semuanya. Nah, jadi kita harus bahas di minggu pertama ini alasan kenapa kita harus memberi. Nah, alasan pertama yang kita harus memberi adalah karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi. Nah, kalau kita baca dari Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sudah sangat sering sekali kita dengar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita orang yang percaya kepadanya. Nah, jadi teman-teman, karena Tuhan sudah memberi terlebih dahulu anugerahnya yang terbesar itu kepada kita, sehingga kita sebagai anak Tuhan atau orang percaya atau murid Kristus, kita juga harus melakukan hal yang Tuhan udah berikan kepada kita. Nah, jadi salah satunya kita lakukan adalah memberi kembali, gives back to the person. Jadi dalam hal apa, kita kan nggak bisa memberikan sesuatu hal apapun kepada Tuhan, karena semuanya sebenarnya di dunia ini semuanya itu adalah milik Tuhan. Jadi bagaimana cara kita bisa memberi, yaitu kita gives back to the people atau memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, dalam konteks bulan ini adalah orang-orang yang berkekurangan terhadap suatu, yaitu orang miskin. Jadi sudah jelas berkata bahwa kita harus memberi karena kita sudah menerima anugerah. That's about grace. Itu adalah anugerah Allah. Nah, itu adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, karena memberi itu adalah perintah Tuhan. Nah, mungkin kamu penasaran, perintah Tuhan, Kak. Emang dari mana kakak bisa bilang seperti itu? Yuk kita buka di 1 Yohanes 3 ayat 17-18. Kakak bantu baca sama-sama ya. Di ayat 17-nya, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Nah, jadi teman-teman, di ayat ini kita udah jelas membaca bahwa barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Nah, di ayat 18-nya juga berkata, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, tetapi kita harus dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, jadi dalam perbuatan kita bisa memberi sesuatu kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu adalah perintah Tuhan, jelas, karena kita baca ini dari firman Tuhan. Oleh karena itu adalah perintah Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, simpelnya kita bisa memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Mungkin itu teman kamu, mungkin itu orang yang di jalan, mungkin siapapun yang kamu rasa di kelas kamu, mungkin orang yang membutuhkan sesuatu hal, mungkin dia membutuhkan pulpen ataupun apapun, kamu bisa memberi. Itulah salah satu memberi karena kamu sudah diberkati, kamu yang lebih punya terhadap suatu barang, kamu bisa memberi kasih kepada teman-teman kamu atau orang yang ada di jalan. Nah, itu adalah perintah Tuhan, poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah meneladani Yesus. Karena ini memberi adalah salah satu yang kita bisa teladani dari Yesus. Kita bisa baca dari Matius 25 ayat 35 sampai 36 dan 45, karena ini adalah tema besar dari tema yang diberikan gereja kepada kita. Nah, kakak bantu baca ya di ayat 35-nya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 45-nya.
Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang daripada yang hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Nah, jelas berkata di sini Tuhan Yesus pun menjadi teladan pada saat kita baca di Matius 25 ini. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan terlebih dahulu lah, maka kita melakukan juga, memberi juga. Jadi kenapa kita harus memberi? Karena Tuhan Yesus saja sudah memberi. Bapa kita, Tuhan kita, sahabat kita sudah memberi, maka di poin ini kita juga harus memberi, teman-teman. Nah, poin yang terakhir adalah membuka pintu berkat, poin yang keempat. Nah, di Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, jadi dari Amsal 11 ini jelas dikatakan bahwa ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat luar biasa tetapi selalu berkekurangan. Nah, intinya apa dari sini? Ada yang mungkin kamu lihat orang yang sering berbagi di luar sana, tapi kamu merasa kok hidupnya tidak pernah berkekurangan. Sedangkan ada teman kamu yang asik menghemat terus, tapi selalu mengeluh bahwa dirinya berkekurangan senantiasa. Nah, pasti kamu sering bertemu seperti itu. Karena jelas dikatakan di sini, siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan, siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini sesuai dengan apa yang kita pahami selama ini, pelajaran tentang tabur tuai. Apa yang kamu tabur, pasti kan kamu tuai. Apa yang kalau kamu tabur kebaikan, kamu pasti akan menerima kebaikan. Apa kalau kamu menabur pemberian, kamu suka memberi, kamu pasti akan diberi. Oh, itu bukan maksudnya diberikan langsung sama manusia, tapi Tuhan yang akan membalas semua perbuatan kita itu. Nah, jadi kalau kita mau belajar dari contoh tokoh Alkitab, kita bisa belajar yang paling sering kita dengar adalah melalui tokoh seorang yang bernama Tabita. Nah, itu di Kisah Para Rasul 9 ayat 30-42, kita bisa baca sama-sama, tapi kakak saranin teman-teman baca di rumah aja karena ini ayatnya panjang. Tapi ini ada seorang yang bernama Tabita, ia adalah seseorang yang sangat murah memberi sekali, teman-teman. Nah, jadi kita bisa belajar dari Tabita untuk memberi kepada sesama kita. Nah, sebagai penutup, hari ini kita boleh baca dari Lukas 6 ayat 38. Bantu baca ya. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Jadi dari ayat ini jelas berkata, berilah maka kamu akan diberi. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar bahwa kita harus memberi karena Tuhan sudah memberi dulu. Jadi teman-teman, kita nggak pernah bisa kasih sesuatu hal yang tidak kita punya. Karena segala sesuatunya ini adalah milik Tuhan, maka kita harus kembalikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, dalam hal apa? Dalam hal seperti tadi yang bisa kakak jelaskan contoh-contohnya, kamu bisa memberi segala sesuatunya, mungkin orang yang membutuhkan di luar sana, yang memerlukan mungkin kalau butuh makanan, kamu bisa memberi makanan. Yang membutuhkan materi, misalnya uang, kalian bisa memberikan, sisihkan dari uang jajan kalian. Dan segala sesuatunya, ketika kamu rajin untuk memberi, percayalah kamu tidak akan kekurangan, teman-teman. Karena itu adalah janji Tuhan. Berilah maka kamu akan diberi. Amin, teman-teman. Diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Jadi, God gives so I can give. Kita bisa memberi karena Tuhan sudah memberi kepada kita. Teman-teman yang diberkati, yuk mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar bahwa kami bisa memberi itu pun karena Tuhan sudah memberikan terlebih dahulu kepada kami segala sesuatunya. Hari ini Tuhan, kami mau Tuhan, biarlah kami mau menjadi pribadi yang gemar Tuhan untuk memberi Tuhan. Kami tahu mungkin di luar sana banyak orang yang membutuhkan atau orang miskin yang berkekurangan Tuhan, tapi kami mau menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Karena di bulan ini Tuhan kami mau belajar memberi Tuhan. Dalam hal apapun yang kami punya Tuhan, kami percaya ini semuanya hanyalah titipan, tapi kami mau Tuhan, biarlah titipan itu Tuhan kami bisa memberkati sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat teman-teman yang telah mendengar firman-Mu dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau berkati dalam studi kami Tuhan, dalam
dalam pelayanan kami Tuhan, dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan buat persembahan yang akan kami kumpulkan nanti Tuhan. Biar persembahan ini Tuhan dipakai untuk memperbesar kerajaan-Mu lebih lagi di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dan kami tidak lupa mendoakan bangsa negara kami Tuhan, bangsa Indonesia, dan bangsa dan kota di mana kami tempati, kota Medan. Bila ada damai sejahtera-Mu turun atas bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan buat kota kudusnya Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami buat kota kudusnya Yerusalem. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Bila damai sejahtera-Mu ada pada tembok-tembok dan puri-purinya, diberkati dengan damai sentosa Allah. Dan kami percaya bila damai sejahtera itu Tuhan melingkupi atas kami juga Tuhan, yang memberkati Yerusalem. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk berpisah satu sama yang lain. Engkau curahkan berkat kami sebelum kami pulang. Kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Ya teman-teman, angkat tanganmu, arahkan wajahmu ke surga. Bila engkau pulang atau engkau kembali ke tempat kamu masing-masing, engkau menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua, yang telah diberkati. Kita sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan guys. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.